teman-teman, selamat datang kembali di acara Perjalanan Mengenal Indonesia yang chapter kedua. Setelah chapter 1 kemarin telah selesai, telah ada teman-teman kita yang kembali yang ingin membagikan pengalamannya terkait arsitektur vernakular yang ada di Indonesia. Demi kelancaran kelas kali ini, dimohon teman-teman bisa mengganti namanya dengan PMI, terus diikuti dengan namanya masing-masing, lalu speakernya bisa di mute untuk kelancaran acara dan kenyamanan kita bersama. Acara kali ini akan dipemateri oleh Kak Katia Panindria yang akan menceritakan tentang eksperimentasi arsitektur di McLean Pond. Sebelumnya saya perkenalkan dulu acara ini, sinopsis dari acara ini. Sebenarnya acara ini diinisiasi oleh JAAI, yaitu Jaringan Arsip Arsitektur Indonesia, yang bekerja sama dengan Omah Library untuk memberikan platform diskusi kepada kita semua yang tertarik kepada arsitektur vernakular dan ingin mempelajari arsitektur vernakular yang ada di Indonesia. Jadi, kalau misalnya teman-teman memiliki pengalaman atau pernah meriset dan ingin membagikan pengalamannya terkait yang dipelajari dari arsitektur vernakular, bisa menghubungi JAI atau Omah Library untuk nanti kita adakan sesi diskusi. Kali ini, jadi di chapter ketiga ini ada 3 pemateri yang akan membicarakan, yang akan membagi pengalamannya. Ini adalah yang sesi pertama, yaitu Katia Panindria yang akan membawakan materi eksperimentasi arsitektur McLean Pond. Lalu di bulan depan ada dari arsitektur Indonesia, arsitektur hijau yang akan membawakan materi arsitektur vernakular Mamasa. Lalu yang terakhir ditutup oleh Rudy Alvandes yang akan membawakan materi tentang arsitektur rumah Kajang Padati. Mungkin demi kelancaran akan saya kembalikan kepada Kak Girit sebagai moderator. Apakah Kak Girit sudah ada di ruangan ini? Halo Dimas. Mungkin persilakan Mas Cahyo dulu kali, Mas. Mas Cahyo, sesi kedua dari PMI ini, Mas. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat jumpa di acara PMI kembali. Ini adalah seri yang ke-7 ya, jika dimulai dari yang pertama, dan kali ini akan dibawakan oleh Mbak Katia. Untuk kali ini agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya, yang biasanya merupakan hasil dari riset ataupun penelusuran ataupun studi ataupun survei dari arsitektur vernakular atau tradisional
di berbagai tempat di Indonesia. Kali ini walaupun semacam ada eksperimentasi dari McLean Pond yang akan dipaparkan oleh Katia, namun juga sebenarnya yang dieksperimentasi juga sektor vernakular, juga sektor rakyat, gitu ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang organik. Nah ini nanti biar Katia saja mungkin yang menceritakan hasil daripada studinya atau risetnya tentang Henry McLean Pond ini. Saya pikir cukup di situ, Mas Ritz ya. Saya sih ingin segera melihat paparannya Katia saja. Nanti setelah itu nanti mungkin kita lebih banyak diskusinya. Oke. Menarik nih sebenarnya. Terima kasih Mas Cahyo. Mungkin di sini ada Pak Mahatma Anto. Beliau akan menanggapi nanti presentasi dari Katia juga mungkin untuk memperkaya sesi diskusi. Selamat datang untuk Pak Mahatma Anto. Untuk Katia udah ada ya di sini? Oke, sudah ya, bisa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, ada Pak Mahatma Anto juga, jadi pada kenal ya. Oke. Saya mungkin bacakan dari CV Katia dulu ya, untuk teman-teman semua di sini, sebelum kita mulai presentasi. Kalau Katia sendiri bukan orang asing di Oma Library, beliau ini sudah aktif dalam kegiatan sukarela, mengisi acara juga di Oma Library sebelumnya dalam beberapa acara, gitu ya. Katia ini merupakan mahasiswa magister sejarah arsitektur di Universitas Groningen, berpraktik sebagai arsitek. Dia mengawali dengan bekerja di Biro Konsultan Nathaneka Arsitek. Ketertarikan akan sejarah arsitektur membuatnya bergabung dengan tim konsorsium Kota Tua Jakarta. Saat ini ia sedang melanjutkan studi di University of Groningen di bidang sejarah arsitektur dan tata kota. Di awal tahun 2020, ia bergabung dengan tim redaksi arsitekturindonesia.org. Katia sendiri memiliki banyak pengalaman praktik juga, banyak mengerjakan proyek juga, proyek arsitektur. Juga ia terlibat di dalam pekerjaan yang independen juga dengan MAN, dengan silaban workshop gitu. Waktu mungkin masih di waktu studi ya di Tarumanegara. Dan juga beliau juga pernah memenangkan kompetisi untuk di Sayembara Desain Nusantara Rumah Wisata dan beberapa lainnya gitu. Saya pikir itu dari profil beliau. Mungkin saya akan bacakan sedikit sinopsis tentang apa yang disusun oleh Katia. Dalam sesi ini, Katia Panindria akan menceritakan tentang apa yang telah ia telisik dari eksperimentasi yang telah dilakukan oleh McLean Pond, di mana cerita akan dikemas melalui 2 babak. Pertama, pada saat intervensi pemerintah Belanda dalam penataan lingkungan perkotaan di Jawa, yang dibangun sebagai model pos terdepan dalam masa kolonial. Yang kedua adalah pada percobaan McLean Pond sebagai arsitek Belanda, yang karyanya mewakili budaya arsitektur kolonial di Indonesia pada awal abad ke-20, selama 1910 sampai 1920. Terjadi wabah yang menewaskan puluhan ribu orang di Jawa. Dengan ide-ide baru khususnya dalam perbaikan pemilikan lokal dan pemberantasan wabah, pemerintah kolonial bermaksud mereformasi kebijakan perumahan dan menuntut pelarangan bambu sebagai bahan dasar perumahan lokal, karena diduga sebagai tempat bersarangnya tikus. Melalui perspektif administrator kolonial dan McLean Pond, cerita ini didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yaitu tentang permasalahan apa yang muncul di dalam pemukiman masyarakat di Jawa. Bagaimana permasalahan tersebut terkait dengan pelarangan bahan bangunan lokal. Apa standar perumahan baru yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial? Eksperimen apa yang diajukan oleh Pond? Mungkin saya bisa menggarisbawahi apa sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh Pond sampai kepada mungkin titik kritisnya gitu ya dalam mendefinisi, mempertanyakan ulang gitu tentang eksperimentasi mungkin arsitektur yang organik tadi, mungkin ada bambu, ada mungkin nanti Katia bisa kasih tahu bagaimana arsip-arsip yang sudah dikumpulkan dan bagaimana benang merah yang sudah dirajut gitu untuk bisa memperkaya diskusi kita. Katia, selamat datang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat malam Ibu Bapak, teman-teman semua. Terima kasih Kak Riris sudah menyediakan ruang untuk saya berbagi. Jadi
Malam ini saya mau sharing tentang tesis saya. Waktunya sebenarnya nggak banyak karena tesis ini dimulai dari awal tahun 2020. Baru selesai sekarang, jadi nggak sampai 6 bulan juga karena diselingi dengan beberapa tugas. Tema dari tesis ini kenapa saya ambil, karena sebenarnya universitas saya itu memang bergeraknya di sejarah arsitektur, tapi berhubungan juga dengan higienitas atau kota yang sehat. Dan saya pikir alangkah baiknya kalau misalnya saya bisa mengambil satu studi kasus dari negara sendiri, yaitu Indonesia. Kemudian kenapa McLean Pond? Karena saya melihat belum banyak orang yang di Indonesia yang meneliti tentang McLean Pond. Yang saya tahu salah satunya ya Pak Mahatmanto, tapi kebanyakan orang lebih tertarik kepada Thomas Carsten atau kepada Schumacher karena memang karya-karya mereka itu bukannya lebih banyak, tapi misalnya dengan Thomas Carsten, perbedaannya adalah karena dia lebih banyak bergerak di tata kota, atau di Schumacher karena dengan bangunan-bangunan besar. Sedangkan McLean Pond sendiri, beliau lebih banyak cenderung menyukai arkeologi, sesuatu yang mungkin kurang dilihat di Indonesia. Untuk sinopsisnya, tadi udah diceritain oleh Kari Rich. Kebetulan tadi pagi saya ada diskusi dengan Pak David Utama. Nah, kemudian beliau ada memberi sedikit masukan. Jadi untuk judulnya sendiri saya agak ubah karena saya rasa ini yang lebih merepresentasi dari apa yang mau saya bahas malam ini. Kemudian untuk sinopsisnya sendiri, sebenarnya ada sedikit perbedaan karena yang mau saya bahas malam ini adalah latarnya itu wabah pes yang terjadi di Jawa tahun 1910 sampai 1920. Nanti di bagian pertama saya akan lebih bahas kenapa hal itu bisa terjadi. Terus kemudian wabah tersebut membuat beberapa intervensi arsitektural yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kemudian di bagian ketiga nanti saya akan ceritakan bagaimana respon dari McLean Pond sebagai arsitek Belanda melihat apa yang dilakukan dari si pemerintah kolonial yang menurut dia intervensi tersebut itu kontraproduktif dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Nah, ya udah kita langsung mulai aja. Nah, untuk latarnya di bagian pertama itu saya bacain aja ya, karena saya takut karena ini bahan agak padat, jadi saya takut ada beberapa data yang saya lupa. Jadi kalau yang mau ada yang sediain kopi dulu, monggo. Nah, ini salah satu lukisan yang ngeceritain background setting dari Jawa. Jadi dalam dekade akhir di abad ke-19, Belanda memperluas kendali mereka atas pulau-pulau terluar, termasuk bagian utama Sumatera, Bali, Lombok, Sumbawa, dan lain-lain. Sampai akhirnya, sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Republik Indonesia berada di bawah pemerintahan kolonial. Nah, Batavia, yang merupakan kota terbesar di Indonesia, akhirnya mulai berbagi fungsi dengan kota-kota kolonial di Jawa lainnya. Di bawah sistem tanam paksa, ini diperkenalkan pada tahun 1830, ekspor gula mengalir keluar dari Tanjung Perak, yaitu pelabuhan di Surabaya. Jadi lalu lintas kapal, baik internasional maupun kapal pesisir di Surabaya ini merupakan yang tertinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan Batavia atau pelabuhan Hindia lainnya. Nah, hal ini juga serupa di kota-kota Jawa lainnya. Jadi seiring dengan perkembangan jalur kereta api dan tram, untuk memasarkan gula dan hasil pertanian lainnya. Jadi Batavia, Surabaya, Semarang itu tumbuh menjadi pusat-pusat vital di Jawa, menggabungkan fungsi pelabuhan, ibu kota administratif, dan pusat perdagangan. Nah, Jawa itu pulau terbesar keempat di negara ini.
tapi penduduknya mewakili lebih dari separuh penduduk Indonesia dan mendominasi secara politik dan ekonomi. Dikelilingi pegunungan, tanah Jawa sangat subur karena pengayaan abu vulkanik secara berkala, yang cocok untuk budidaya padi. Saat itu kita termasuk yang terkaya di dunia. Nah, kemudian hasil dari sistem tanam paksa bagi Belanda itu sangat jelas. Pencapaian keuntungan yang stabil dan besar. Kayak dalam 1 tahun, mereka berhasil mengembangkan negara kolonial dan kemudian bahkan melunasi hutang lama VOC. Pengiriman uang dalam jumlah besar dikirim ke Belanda dan tentu saja digunakan untuk mendukung pemerintahan kolonial di Jawa serta pulau-pulau terluar dan meningkatkan jaringan infrastruktur untuk memfasilitasi perdagangan. Kemudian pembangunan meluas dan menyebar ke pedesaan. Jalan raya dan antar kota telah mengganti kesunyian yang dulu ada di berbagai daerah. Selain dampak baik dari hal perkembangan kota, urbanisasi telah mengubah banyak wajah kota, baik di ruang publik maupun di ruang privat. Dan pemukiman lokal yang dulunya terpencil berubah menjadi kawasan padat. Pendatang berbondong-bondong dalam jumlah besar dengan kemampuan terbatas untuk menyerap budaya perkotaan. Di kota-kota yang padat, pemukiman penduduk terkenal sangat miskin, terutama di pondok-pondok tempat kuli tinggal berdesakan. Di areal perkebunan gula, tanda-tanda kesulitan masyarakat Jawa mulai terlihat. Kurang beras, gagal panen, kenaikan harga bahan pokok. Kehidupan mereka memprihatinkan dan tidak dapat dihindari. Dan hal ini terkait erat dengan konsekuensi higienis. Nah, kondisi tersebut terus berlangsung dan berdampak pada datangnya wabah. Kemudian, kita mulai dari kemiskinan dan kelaparan dulu. Jadi, sebagai pusat penerapan tanam paksa, Jawa adalah daerah yang sebagian besar pedesaan, yang bahkan kotanya menampilkan suasana desa, seperti yang di slide pertama ini. Nah, terus tebu ditanam di lahan yang sama dengan padi. Karena saat itu, sistem tanam paksa itu, ekspor terbesar kita itu tebu. Kemudian mulai dari Cirebon, Pekalongan, Semarang, terus ke Solo dan Jogja itu terdampar lahan gula. Penduduknya kemudian berubah menjadi kuli. Tanda-tanda kesulitan masyarakat Jawa mulai terlihat karena ladang gula itu harus bersaing dengan sawah padi untuk mendapatkan pasokan air. Nah, kemudian produksi beras terus menurun seiring dengan pertambahannya penduduk, mengakibatkan kenaikan harga beras yang semakin tajam. Nah, meski tidak sefenomenal apa yang terjadi di India, kelaparan itu memang terjadi di Jawa juga. Kegagalan panen seringkali mendahului kelangkaan pangan atau kelaparan. Jadi tahun 1844 di Cirebon memang gagal panen besar. Setelah itu menyebar ke hampir seluruh Jawa Tengah. Nah, kemudian, tapi hal ini diperparah karena keadaan tersebut tidak diakui oleh pemerintah Belanda. Yang dia bilang pada dasarnya penduduk itu disalahkan, pada dasarnya penduduk disalahkan atas kesulitan mereka itu. Seperti yang disebutkan oleh mantan presiden di sini, Presiden Denmark, itu pejabat lokal. Di sini dia bilang bahwa keadaan yang kurang menguntungkan tersebut itu dihasilkan karena karakter dari orang-orangnya sendiri yang malas dan nggak peduli. Jadi pada akhirnya mereka akan miskin dan ya udah tetap miskin aja. Nah, persepsi tersebut menyebabkan minimnya intervensi pemerintah terhadap kondisi rakyat Jawa. Meskipun pada akhirnya ada perbaikan irigasi, tapi upaya ini dilakukan hanya setengah hati dan tidak memberikan dampak yang begitu berarti untuk masyarakat. Jadi Jawa yang sebelumnya adalah lumbung padi Nusantara, akhirnya tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, jadi pada seperempat terakhir abad ke-19, beras akhirnya dalam jumlah besar bahkan harus diimpor masuk ke Jawa. Kemudian kita masuk ke wabah pes. Jadi seperti yang terjadi juga di India, pada akhirnya kemiskinan dan kelaparan, kurang pangan, itu akhirnya berdampak kepada wabah. Kenapa? Dan bahkan sebenarnya wabah pes itu sebelumnya itu belum pernah terjadi di Jawa, bahkan di Indonesia. Jadi pada tahun 1905 itu sebenarnya ada
ada kasus di Delhi, Sumatera, di area perkebunan tembakau. Jadi korbannya itu 2 kuli dari Cina. Nah, tapi pemilik perkebunan itu segera mengisolasi mereka sehingga nggak jadi wabah. Jadi cuma ada 2 orang tersebut aja yang kena wabah. Nah, jadi nggak ada yang pernah memikirkan tentang wabah pes sampai akhirnya terjadi di Oktober 1910. Nah, ini saya kasih ada satu novel klasik, itu judulnya La Peste atau Wabah, karangan Albert Camus. Nah, di novel ini itu dia bercerita tentang wabah yang terjadi di kota Oran, Perancis. Tapi yang berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa itu, kalau di sana di awal-awal cerita itu diceritain bahwa sejumlah besar tikus mati sampai akhirnya pemerintah lokal di sana itu kewalahan untuk membuang bangkai-bangkai tikus. Nah, yang beda di Jawa adalah penemuan korban tewas pertama itu dilaporkan awal musim hujan tahun 1910 di Malang, Jawa Timur. Dan sepanjang musim banyak ditemukan korban jiwa, tapi tanpa diketahui penyebab penyakitnya. Jadi kalau di novel La Peste ini yang ditemukan banyak itu bangkai tikus, kalau yang di Jawa malah banyak korban jiwa dari manusia, tapi nggak diketahui penyebabnya itu apa. Nah, respon lambat dan perdebatan atas tindakan yang tepat disebabkan oleh fakta karena sebagian besar korban itu adalah dari kalangan kelas bawah. Kelompok masyarakat pribumi yang berada itu jarang terpengaruh, dan bahkan orang Eropa itu hampir nol. Sebenarnya nggak cuma wabah pes saja, tapi wabah lainnya juga pernah menyerang Jawa pada tahun 1910-an juga. Tifus, disentri, difteri, bahkan cacar, malaria, kolera, tapi itu semua nggak membuat orang takut. Kenapa? Karena penyakit-penyakit itu mereka udah tahu, jadi mereka udah tahu gimana cara sedangkan ini adalah penyakit yang baru. Nah, penduduk desa dan kelas bawah yang tinggal di kota itu nggak mampu bayar dokter, dan kalau kita nggak mampu bayar dokter, akhirnya mereka pergi ke dukun. Nah, sebagai penyakit baru yang menakutkan, mereka memerangi wabah dengan tindakan yang tidak biasa. Misalnya mereka menempelkan jimat di dinding pintu rumah, atau minum minuman ramuan herbal agar tetap fit, atau mungkin mereka juga pakai kalung seperti yang kita lakukan sekarang. Mungkin. Kemudian, seperti yang telah disebutkan, Jawa dilanda kelaparan dan kekurangan beras. Nah, akhirnya pemerintah kolonial mengimpor beras dari Myanmar. Nah, usut punya usut, ternyata negara tersebut itu sedang memerangi wabah yang menewaskan hampir 9.000 orang di sana pada tahun 1906. Jadi kita mengalami wabah tahun 1910, nggak jauh beda, saat itu 1906 mereka ternyata sedang dilanda wabah. Nah, impor beras yang bercampur dengan tikus yang terinfeksi pes itu nggak terdeteksi saat disimpan di gudang pelabuhan. Tapi begitu nyampe ke Malang, di mana akhirnya didistribusikan ke kabupaten, barulah wabah ke desa-desa. Nah, karena itu penyakit baru, nggak ada yang tahu gimana cara menangani wabah tersebut. Satu-satunya publikasi internasional, yaitu The Journal of Hygiene, itu menjadi sumber informasi utama. BGD atau Dinas Kesehatan Sipil dengan Dr. Moete Vogel, ini Bapak ini, itu ada dia direkturnya, dan lembaga tersebut berwenang untuk mengambil tindakan mengendalikan pes. Mereka yakin bahwa wabah tersebut itu ditularkan oleh hewan ke hewan melalui kutu, karena jurnal internasional tadi. Nah, dalam kasus ini, manusia itu tertular melalui gigitan kutu dari hewan yang terinfeksi. Nah, dengan demikian, perhatian utama petugas kesehatan adalah populasi dari hewan pengerat. Dan perburuan tikus dalam skala besar akhirnya mulai diselenggarakan. Tapi saat itu mereka nggak tahu jenis tikus apa yang harus mereka buru. Nah, akhirnya tidak satupun dari semua tikus ditemukan terinfeksi wabah. Jadi banyak tikus yang sudah diburu. Kalau yang di sini kita lihat mereka semua di sini. Bahkan pemerintah itu akhirnya ngasih reward setengah penny untuk setiap tikus yang bisa dibawa ke
laboratorium untuk diperiksa. Tapi dari semua tikus yang mereka temuin, itu nggak ada satupun yang terinfeksi wabah. Nah, akhirnya kabar tersebut didengar sampai ke Belanda. Dan kemudian ada orang namanya Van Lohem, yaitu peneliti dari Belanda, ilmu peneliti tentang virus. Dia datang ke Jawa menawarkan jasanya kepada pemerintah. Jadi berdasarkan kasus di Sumatera, dia sudah memprediksi munculnya kembali wabah pes di Indonesia. Kemudian dia datang dan mewawancarai kepala penangkap tikus dan menemukan bahwa semua tikus yang ditangkap itu adalah tikus sawah. Jadi jenis semua tikus yang dibawa ke laboratorium itu tikus sawah. Bahkan mereka sebenarnya bukan dibunuh atau mati karena wabah, tapi karena dibunuh oleh manusia, dibunuh oleh penangkapnya. Nah, belakangan akhirnya dia bersama dengan tim petugas kesehatan mengunjungi sebuah rumah yang penghuninya baru saja dievakuasi karena salah satu anggota keluarganya meninggal dunia karena wabah tersebut. Seekor tikus mati ditemukan di balai-balai tempat jenazah dikeluarkan. Terus setelah diperiksa, ternyata di sana tikus itu diperiksa ke laboratorium, dia ditemukan 22 kutu tikus di tubuh tikus dan di balai-balai. Dan akhirnya diketahui bahwa tikus itu membuat sarang di dalam lubang bambu. Setelah rumahnya dibongkar, juga balai-balainya, bambunya dipotong jadi 2, dari balok rumah, balok besar yang menopang atap, dari gubungan, dari penutup dinding yang dari anyaman bambu itu, semuanya berisi sarang tikus mati dan sarang tikus dan bangkai tikus. Nah, setelah itu, akhirnya Van Lohem memujuk De Vogel, si bapak direktur itu, untuk dia berpikir bahwa masalahnya ternyata ada pada konstruksi dari rumah penduduk lokal. Jadi, rumah itu harus diubah menjadi rumah yang bebas tikus. Dan rumah bebas tikus itu harus ditunjang dengan penghuni yang bebas tikus juga. Maksudnya adalah mereka diberi pengetahuan tentang higienitas untuk mengurangi serangan tikus, bahkan hama-hama lainnya juga. Nah, sehingga pada akhirnya rumah bebas tikus itu menjadi tulang punggung dari aksi kegiatan anti wabah PGD, si lembaga anti pes itu, bersamaan dengan pengetahuan kebersihan pada masyarakat. Jadi ini kita lihat dari balai-balai ini, akhirnya begitu dibuka, sarang tikusnya bisa kelihatan. Jadi mereka mengebongkar semua komponen dari si rumah bambu. Begitu dibuka, banyak sarang dan banyak tikus yang mati. Akhirnya sejak saat itu BGD melakukan banyak kampanye, salah satunya adalah pemeriksaan rutin ke rumah-rumah penduduk untuk mengecek apakah di dalam bambu mereka itu ada tersembunyi tikus-tikus atau tidak. Nah, kemudian kita lanjut ke intervensi pemerintah kolonial. Jadi setelah mereka tahu bahwa wabah pes itu disebabkan oleh tikus, pemerintah kolonial melakukan berbagai intervensi yang berhubungan dengan arsitektural. Nah, tapi sebelum itu, kita lihat dulu pemerintah kolonial itu siapa, yaitu kan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Nah, jadi orang Eropa yang tinggal di Hindia ini, ada perbedaan yang signifikan dari etnis yang beragam di Kepulauan Indonesia. Jadi pada akhir abad ke-19, jumlah orang Eropa terus meningkat. Mereka bermigrasi ke Hindia dengan kesempatan kerja yang disediakan oleh koloni, termasuk sejumlah besar wanita seperti pada tahun 1900. Karena sejak tahun 1900 ini, wanita Belanda itu baru diizinkan, orang Belanda itu baru diizinkan untuk membawa istri mereka ke Hindia. Nah, proses penjajahan memberi dominansi Belanda atas sumber daya di Hindia. Seperti yang biasanya terjadi di koloni, di banyak koloni, warna putih menempatkan Anda di urutan teratas. Jadi orang Eropa ini yang sedikit jumlahnya bertindak sebagai kelas penguasa. Mereka mendominasi hampir semua aspek organisasi di semua aspek di masyarakat, bisa di pemerintah, perdagangan, struktur sosial, pendidikan, layanan agama, bahkan kesehatan. Nah, jauh sebelum pertumbuhan penduduk kota yang pesat,
pasokan perumahan dan kondisi kehidupan ini sebenarnya cukup memuaskan. Orang Eropa bisa memperkerjakan kontraktor bangunan, dan penduduk pribumi biasanya tinggal di pinggiran kota-kota besar, tempat mereka bisa membangun rumah dengan mengikuti konstruksi setempat, konstruksi tradisional. Orang Eropa yang makmur tinggal di rumah besar bergaya Inggris. Dan mereka yang kurang sejahtera tinggal di rumah yang lebih kecil tapi masih memiliki jalan dan udara segar di sekitarnya. Ini ada sebuah fragmen paragraf dari ulasan di satu ensiklopedia. Di sini dibilang bahwa cara hidup orang Eropa ini berbeda dengan di Eropa dengan di cara hidup orang Eropa di Hindia berbeda dengan yang di Belanda. Kalau di Hindia rumah mereka itu besar, terbuka, ada angin, dibangun bisa berjauhan dengan yang lain. Ada halaman depan, ada halaman belakang, terus ada perbedaan, ada pemisahan antara ini babu, pelayan babu dan gudang, kamar mandi. Kemudian dindingnya biasa diplester dan bercat putih. Terus lantainya dari marmer atau keramik, biasa ditutup di rotan, terus matahari biasa dibatasi oleh jalusi. Nah, untuk pemisahan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Belanda. Nah, untuk yang terjadi di Hindia, kalau mau tahu lebih jelasnya bisa dibaca di thread yang ada di Instagram Architecture Indonesia. Nah, terdapat segregasi rasial dalam penataan wilayah perkotaan, termasuk di kota-kota besar. Meskipun banyak yang harus bekerja di pusat kota di siang hari, tapi orang Eropa itu tinggal di selatan kota, di tempat yang lebih tinggi dan lebih sehat. Selain distrik komersial dan pemukiman Eropa, kota-kota biasanya mencakup juga pemukiman Tionghoa yang ditandai dengan ruko, kawasan Arab, dan wilayah perkampungan yang padat. Di kampung-kampung, lingkungan sekitar yang tenang tampak kontras dengan minimnya fasilitas MCK. Ditambah dengan lokasinya yang seringkali merupakan lahan rawa yang dihindari oleh orang Eropa. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ada banyak etnis yang hidup di kota-kota besar di Jawa saat itu. Nah, dengan perluasan kepentingan bisnis dan peningkatan imigrasi, orang-orang mulai mengalami kekurangan tempat tinggal yang ditekankan oleh naiknya harga sewa di pasar perumahan. Nah, perbedaan wilayah tempat tinggal antara penduduk Eropa dan non-Eropa akhirnya mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan. Karena untuk orang-orang non-Eropa, biasanya mereka itu tinggal di lingkungan yang paling tidak sehat. Nah, situasi ini pada akhirnya melahirkan apa yang disebut masalah perumahan atau perbaikan kondisi kehidupan kampung atau kehidupan masyarakat pribumi. Nah, munculnya program perbaikan kampung ini nggak afdol kalau kita nggak membahas pertama dari Bapak yang satu ini, yaitu Bapak Tilema. Kenapa Tilema? Karena dia banyak mencurahkan waktunya untuk masalah kebersihan dan sanitasi. Nah, sebagai salah satu anggota Dewan Kota di Semarang, Tilema ini mengumpulkan banyak data dan membantu mengatasi solusi kondisi fisik di kampung-kampung kota. Studi dan survei Tilema bersama dengan studi-studi lainnya mengedepankan pentingnya perencanaan kota dan perbaikan kampung yang tidak hanya di Semarang tapi juga daerah koloni lainnya. Ada banyak narasi panjang dan ilustrasi dari publikasi Tilema tentang peraturan air kolonial Hindia Belanda dalam desain dan eksekusinya. Jadi Tilema ini dia mempublikasi banyak buku. Yang paling terkenal adalah Promo Belanda, ini ada 6 edisi, dan di dalamnya itu kita bisa lihat ada banyak narasi panjang dan banyak foto-foto juga yang difoto oleh beliau. Gambar-gambar tersebut itu seringkali menunjukkan kontras di sana dan di sini, sebelum dan setelah. Biasanya sebelum dan di sana itu menunjukkan kacaunya tempat tinggal penduduk lokal untuk kampung. Dan setelah atau di sini itu adalah standar Belanda, ya, tanggul atau rumah kolonial, itu sesuatu yang lebih baik. Dan ini ada gambar yang diambil juga dari Promo Belanda, itu dia menunjukkan bahwa dia membuat peta tentang penyebaran rumah penduduk, yaitu yang biru kita bisa lihat itu kampung yang padat, sedangkan orang-orang Eropa itu
punya rumah dari batu, punya jaraknya berjauhan, punya taman depan, taman belakang, dan biasanya dekat dengan jalanan yang besar. Nah, terus kita sudah membahas kondisi rumah kelas menengah yang kebanyakan dihuni oleh orang Eropa. Nah, rumah-rumah kelas bawah atau kampung di Jawa itu memiliki tampilan yang sangat berbeda. Mereka dihuni oleh kelompok etnis berpenghasilan rendah dan berada tidak teratur di dalam dan di pinggiran kota besar, seperti yang tadi kita lihat di slide sebelumnya. Nah, biasanya dibangun tanpa melibatkan insinyur profesional dan tidak ada yang serupa. Hanya ada satu lantai, terdiri dari satu ruangan serbaguna atau paling banyak dua. Dan dengan berbagai bahan yang tersedia secara lokal, dalam banyak kasus yaitu bambu, rumah-rumah itu dapat dibangun sepenuhnya tanpa menggunakan kaku. Rumbia adalah bahan yang paling umum untuk atap. Lantainya hanya tanah. Jadi pada musim hujan itu seringkali berlumpur. Furniture yang berharga adalah sofa bambu atau balai-balai yang tadi kita udah sebut di bagian sebelumnya, yang digunakan untuk makan dan istirahat. Dindingnya tidak memiliki bukan jendela, tapi sinar matahari masuk melalui sela-sela anyaman bambu. Nah, untuk dinding yang tidak memiliki jendela ini, saya rasa memang merupakan ciri khas dari arsitektur tradisional Indonesia, karena dari cerita-cerita presentasi teman-teman sebelumnya juga kita sering dengar kalau memang rumah-rumah vernakular kita tidak mengenal atau tidak punya bukaan satu bukaan khusus selain untuk masuknya orang atau pintu. Juga tidak ada dapur, kamar mandi atau jamban. Sama juga di arsitektur vernakular daerah lain juga biasanya kita tidak menemukan adanya MCK. Nah, kemudian pada tahun 1913, Konferensi Perumahan Internasional ini diadakan di Scheveningen, Belanda. Nah, kemudian Siti Lemma itu hadir menjadi pembicara utama, dan dia membicarakan tentang Hindia dan mempresentasikan makalah tentang betapa buruknya kondisi perumahan di kampung-kampung di Semarang. Nah, sebagai itu, kenapa dia lebih memfokuskan tentang Semarang, karena Tilema tinggal di Semarang, dan Dilema ini juga memprovokasikan perlunya perbaikan tempat tinggal pribumi, dan dia mendesak pemerintah untuk menyediakan pendidikan dan sanitasi yang memadai untuk memerangi penyakit. Nah, sebelum abad ke-19, sebenarnya tidak ada intervensi pemerintah yang signifikan mengenai kesehatan ruang perkotaan. Jadi sebelum adanya wabah pes ini. Sampai hingga akhirnya tahun 1914, 3 lembaga yang tadi kita sudah sebut, yaitu BGD, Dinas Medis, BOW, Dinas Teknik, atau yang sekarang itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dan Dewan Kota. Akhirnya mereka 3 lembaga ini terlibat dalam kampanye anti-pes. Dan 1 tahun kemudian, Gubernur Jenderal akhirnya menggabungkan 3 badan tersebut ke dalam 1 badan, yaitu Dinas Khusus Pes, atau disingkat dengan DP. Akhirnya lembaga tersebut diberi wewenang untuk mengambil kendali penuh terhadap pes. Jadi selanjutnya kegiatan kebersihan dilakukan di seluruh penjuru kota, termasuk di kampung-kampung. Nah, sebenarnya apa sih detailnya dari apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut? Perlu dicatat bahwa bambu ini masih terus digunakan secara luas pada tahun-tahun pertama perbaikan kampung. Jadi selama BGD ini masih berdiri sendiri, bambu itu masih tetap terus bisa digunakan oleh penduduk. Meskipun karakter bangunan yang padat dan kondisinya tidak higienis memberi peluang untuk tumbuh berkembangnya tikus, tapi BGD itu yakin kalau bahaya itu sebenarnya bisa dinavigasi. Jadi kita di detail di sini kita bisa lihat seperti apa pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dari Belanda, yaitu mereka mengecek sampai ke atap-atap rumah, terus setelah bambu yang terbuka itu ditusuk-tusuk, dicek apakah ada tikusnya atau enggak. Kemudian,
Ini sebenarnya ini gambar-gambar ini saya ambil dari film dokumenter yang kalau teman-teman tertarik bisa lihat di YouTube. Selain dari pemeriksaan rutin ini, pemeriksaan rutin di rumah, mereka juga kadang membawa keluar furniture di dalam rumah kemudian jemur agar kuman-kuman atau tikus atau kutu-kutu itu keluar itu. Kemudian, selain dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh pemerintah itu, mengganti rumbia dengan genteng menjadi pilihan yang populer, namun sulit dipraktekkan secara luas karena mahalnya biaya. De Vogel, selaku direktur dari BGD ini, tapi berhasil menerapkan upaya tersebut meskipun tidak secara luas di beberapa desa di Jawa Timur. Nah, ketika kembali di Malang tahun 1912, De Vogel tuh dibilang dia merasa puas dengan hasil perbaikan rumah di kampung-kampung pertama yang terkena dampak. Ini saya ambil dari cuplikan apa yang De Vogel bilang, yaitu dia bilang dia berkendara ke arah barat di sepanjang jalan Ngantang, terus saya dikejutkan oleh perubahan tampilan lanskap yang membentang, yaitu atap merah dari rumah di berbagai desa ini terlihat sangat kontras dengan hijaunya latar belakang, sehingga memberikan sedikit kesan Eropa, dan saat yang sama juga memberikan sedikit kesan kemakmuran di daerah tersebut. Sementara di masa lalu, rumah-rumah beratap rumbia itu menutupi padatnya penduduk. Nah, selanjutnya, lembaga yang baru di bawah wewenang DP lebih membatasi penggunaan bambu dan memerintahkan untuk membersihkan daerah yang tertular wabah. Bahkan rumah dibongkar dan dibakar. Tepat sebelum membakar daerah tersebut, daerah yang terkena wabah, orang diberi waktu 8 hari, hanya 8 hari untuk pindah. Jadi kita bisa lihat perubahan apa yang dilakukan. Kemudian setelah diberganti lembaga menjadi DP, akhirnya penduduk tidak boleh lagi atau sangat dibatasi untuk menggunakan bambu. Tapi masalahnya mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan bambu, tapi mereka harus menggunakan biaya sendiri untuk mencari alternatif dari bambu tersebut. Nah, sementara kongres perumahan sebelumnya berlangsung di Belanda, ada 2 kongres berikutnya, yaitu tahun 1922 dan 1925. Kali ini diadakan di Hindia Belanda, di Semarang. Dan makalah-makalah dipresentasikan, debat beda pendapat, karena perlunya sesuatu yang radikal dalam perencanaan kota di Hindia, khususnya kampung yang menjadi pemukiman pribumi di Jawa. Nah, kira-kira itu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial saat itu. Dan sekarang kita berlanjut ke respon apa yang diberikan oleh McLean-Pond. Sebelumnya, jadi saya cerita sedikit tentang arsitektur di masa itu. Jadi awal abad 20 itu merupakan periode yang dinamis. Munculnya arsitek-arsitek Belanda seperti Muyen, Cuypers, Giselle, McLean-Pond, Kasten, Schumacher itu, mereka mengkritik desain arsitektur yang menurut mereka hanya mengadopsi bentuk dari model Eropa yang begitu sering diungkapkan dalam idiom neoklasik. Jadi kebanyakan gaya Eropa yang hanya dicapuk itu kemudian dimasukkan ke dalam Hindia Belanda itu bergaya neoklasik yang sama sekali tidak merepresentasikan keadaan di Hindia. Akhirnya mereka mulai mempromosikan model baru sebagai hasil dari sintesis. Nah, wacana arsitektur pada masa itu lebih banyak didominasi oleh diskusi pemahaman sintesis tersebut. Ada sebuah laporan tahun 1914 oleh BOW, Dinas Teknik Sipil, dalam mengartikulasi pandangan bahwa desain dan konstruksi bangunan di Hindia Belanda itu tidak memiliki prinsip arsitektur. Ditulis oleh Smith, dia menyatakan bahwa prinsip arsitektural sebagaimana yang dikenal oleh kami, maksudnya orang Belanda, karena dia orang Belanda, tidak dikenal di Hindia. Bagi Smith, tempat tinggal non-permanen dari penduduk lokal itu nggak penting. Jadi baik dalam hal ukuran maupun konstruksi,
Bangunan lokal menempati tempat yang kurang menonjol dalam arsitektur masa kini, dan semakin tidak punya pengaruh dibandingkan dengan kayak konstruksi Eropa yang telah banyak diterapkan. Nah, hal tersebut disetujui oleh Schumacher, bahwa terdapat tradisi bangunan yang terputus dari kejayaan masa lalu, bahwa tradisi arsitektural telah menghilang dari masyarakat. Maksudnya arsitektur kejayaan masa lalu ini adalah yang dimaksud dari Schumacher itu maksudnya pas masa Majapahit. Nah, di sisi lain, arsitektural Henry McLempon juga didasarkan pada akar barat, karena dia mendapatkan pendidikan dari barat, tetapi memiliki sudut pandang yang berbeda. McLempon mengkritik pendekatan pemerintah pada pelaksanaan perbaikan kampung yang dianggapnya kontraproduktif. Dia yakin bahwa dia bisa membuktikan pemikirannya tentang kebaruan material lokal melalui eksperimen, termasuk bambu. Nah, selain itu, dia juga mengingatkan bahwa menurunnya keterampilan petukangan itu disebabkan oleh hilangnya ketergantungan timbal balik yang tumbuh antara material lokal, misalnya bambu, dan masyarakat Jawa. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kompromi apa aja yang dilakukan oleh McLempon. McLempon ini muncul di panggung pada awal tahun 1920. Pada saat itu dia bergabung dengan BGD di Dinas Kesehatan itu sebagai Inspektur Teknis Perumahan. Fokus di posisi barunya ini ya tentu saja untuk menangani ancaman terhadap rumah bambu yang dipandang sebagai media penularan pes. Menurut dia, masalah tikus itu memang harus diselesaikan, tapi dia berpendapat bahwa bukan di materinya yang mendorong terjadinya serangan tikus, tapi dari teknik persiapan dan sambungannya. Teknik persiapan maksudnya pengawetan, jadi dia berargumen bahwa dengan teknik pengawetan yang benar, maka harusnya bambu itu bisa lebih awet dan bisa lebih tahan terhadap serangga atau ini sebenarnya strategi perlindungan dari bambu dan tikus ini adalah kelanjutan dari upaya yang dilakukan oleh pamannya. Siapa pamannya? Yaitu si direktur BGD. Secara tradisional, tiang bambu itu terbuka di kedua ujungnya. Biasanya dipasang terbuka di kedua ujungnya, seperti yang tadi kita lihat di slide-slide sebelumnya, yang dicocok oleh petugas kesehatan. Dan biasanya si bambu ini konstruksinya diikat satu sama lain sehingga diproyeksikan melalui sambungan. Jadi ini berarti tikus bisa mengakses bambu karena bentuknya tabung. Jadi tikus bisa masuk karena dia berlubang. Nah, masalah ini mudah diselesaikan dengan menyegel semua ujung-ujung yang terbuka, plus dengan pemeriksaan rutin. Dalam laporannya kepada pemerintah, Google menjelaskan kesalahan umum lainnya dalam konstruksi bambu tradisional. Seperti di gambar ini. Nah, pertama lubang itu bisa menembus balok blandar. Jadi nah, ini balok blandar yang horizontal ini itu biasanya dilubangi agar bisa ditusuk oleh kolom vertikal ini, yang kolom soko ini. Nah, seringkali lubangnya terlalu lebar, jadi tidak tertutup dengan benar, jadi tikus bisa masuk ke situ. Meskipun ujung-ujung dari bambu sudah ditutup, tapi dia masih bisa masuk dari si lubang yang ditusuk oleh soko. Yang kedua, biasanya untuk meningkatkan kestabilan, penduduk itu menggunakan skur. Nah, skur atau penyangga ini dari potongan bambu kecil ini, dia diletakkan secara diagonal dari bambu yang dibelah jadi dua, terus diletakkan miring, diletakkan di arah cembung gitu. Nah, itu masih memberikan kesempatan untuk tikus untuk bisa bersarang secara miring. Nah, masalah-masalah inilah yang coba diselesaikan oleh Pon. Salah satunya itu dengan pemotongan dan sambungan yang tepat. Juga pengenalan tentang paku paha. Misalnya dalam sambungan L, Pon itu menyarankan kedua ujungnya bertemu, jadi bisa adu manis gitu. Dan untuk sambungan yang T, jadi tiang yang bawah itu
dia dipahat agar sesuai dengan lengkung tiang yang di atasnya. Dan tentu saja harus disumbat di semua bukaan. Jadi tidak ada bukaan yang terbuka lagi. Nah, sambungannya L dan T yang tadi diperkenalkan oleh Pon itu, bedanya adalah mereka harus menggunakan paku, tapi bukan dengan paku yang biasa. Karena dengan paku yang biasa itu bisa menyebabkan bambu pecah dan membuat sambungan tidak aman. Akhirnya, Pon menemukan solusinya dengan menggunakan paku pahat. Jadi, seperti yang digambar ini, paku pahat itu sebenarnya sama dengan paku, tapi dia punya badan yang lebih lebar. Jadi dengan menempatkan titik pahat yang searah dengan serat bambu, kemudian baru dipalu, itu bambu itu tidak akan pecah sama sekali. Karena apa? Karena tidak ada tekanan melintang yang mengenai serat bambu, sehingga bambu tersebut tidak terjadi pecah. Eksperimen lainnya itu adalah sistem Louter Willah. Louter Willah itu bahasa yang dipakai oleh Pon. Maksudnya itu adalah bilah bambu dan tutup. Jadi dua bilah itu dipadukan menjadi satu konstruksi, kemudian dipaku. Dan biasanya konstruksi ini digunakan untuk kaso dengan diberi jarak sekitar 30 cm. Untuk membuat tutu itu apa? Jadi tutu itu adalah bilah bambu yang diambil dari kulitnya, kemudian dibelah. Dibelah bisa dibelah searah atau dibelah melintang, sehingga setiap irisan itu menjadi setebal 1 sampai 5 mm. Jadi si tutu dan si bilah itu disatukan, kemudian digunakan untuk sistem atap, dan lapisan tipis dari si tutu itu dibelok-belokkan zigzag di antara kaso dan diikat. Jadi fleksibilitas bilah bambu itu memiliki kelemahan dalam hal kekakuan, tapi ikatan diagonal yang dibuat dari tutu akan mencegah dia goyah. Ini gambar dari sketsa dari si Mark dan Pon. Jadi si tutunya ini diletakkan zigzag. Nah ini ada tulisan asli dari si Mark dan Pon sendiri yang dia tulis untuk seminar di Batavia tahun 1921. Sebenarnya dua gambar ini tidak ada di dokumen dalam satu dokumen. Jadi saya yang sebelah kiri ini tulisan ini itu untuk seminar di tahun 1921, seminar internasional, sedangkan yang gambar ini saya dapat untuk konferensi perumahan rakyat di Semarang tahun 1922. Saya nggak tahu, maksudnya saya nggak tahu ini adalah untuk gambar yang benar penjelasan dari gambar atau tidak, tapi saya rasa dua deskripsi ini cocok. Jadi dari tutu ini dengan si paku pahat direkatkan di kaso, jadi dia menambah fleksibilitas dan kekuatan. Kenapa digunakan tutu dan bilah bambu? Tutu itu Pak Pon bilang bahwa bahannya ringan. Dan bilah bambu kenapa? Karena agar memudahkan untuk diinspeksi atau untuk pemeriksaan rutin. Karena kalau kita menggunakan bambu yang utuh, kita nggak tahu apakah ada, kalau nggak salah ada tulisannya di sini, karena kalau kita menggunakan bambu yang utuh, kita nggak tahu sebenarnya dia di dalamnya tuh ada tikus atau enggak. Sedangkan kalau misalnya kita buka sedikit, nah ini ada gambarnya. Jadi sebenarnya yang dipakai itu ya bambu, karena untuk kaso bambunya lebih kecil, tapi kenapa nggak digunakan bambu yang utuh? Bambunya dibelah dulu agar bisa kelihatan itu ada tikus atau enggak. Kemudian ditambahkan tutu untuk menambah kekuatan di sana. Nah, percobaan ini dilakukan oleh Pon di lahan seluas 3 kali 6 yard, dan dalam dokumen yang Pon tulis kayaknya sih dia sudah bisa membuktikan kalau ini bebas dari tikus, dan bahkan kekuatannya itu juga bagus. Nah, dalam skala yang lebih besar,
seluruh tempat tinggal karyawan perusahaan Trem Uap Jawa Timur di Sawahan Surabaya itu mungkin menjadi contoh yang terbaik dalam keberhasilan PON mengadaptasi material bambu dengan persyaratan higienis. Jadi di tahun 1922, 50 rumah bebas tikus bervariasi dari rumah kecil ke rumah besar dibangun hampir seluruhnya dari bambu. Nah, di tempat lain, PON melakukan pengujian dengan 2 model yang dibangun di halaman rumahnya di Batavia. Yang kita bisa lihat di bagian kanan ini. Jadi dia bikin 2. Satu model itu dibuat dengan metode baru, di mana setiap sambungan itu tertutup rapat, dan semua ujung terbuka itu sudah ditutup oleh gabus. Sedangkan yang kedua, struktur kontrol itu dibangun dengan gaya atap yang sama, tapi metodenya tradisional, jadi digerakkan begitu aja. Nah, dibangun di tahun 1925, model pertama itu berdiri kokoh, tapi sayangnya tertimpa pohon tumbang saat terjadi badai petir di tahun 1927. Tapi kata PON, dia sudah menginspeksi secara rutin dan bahkan menginspeksi dari sisa struktur yang ada, itu tidak ditemukan adanya tikus atau sarang tikus di semua bagian. Sedangkan Mark PON bilang menggambarkan kalau yang struktur kedua itu struktur kontrol itu sudah seperti kerajaan tikus. Nah, setelah membahas dari secara mikro, yaitu kita sudah membahas dari sambungan, dari bangunan. Sekarang untuk kasus yang makro, PON juga berpendapat harus mengutarakan pendapatnya. Jadi arsitektur Jawa itu memiliki 3 jenis atap. Ada kampung, yang sebelah kanan ini, limasan, dan joglo. Atap kampung ini yang paling sederhana. Dan yang terakhir, itu terkait dengan tempat tinggal keluarga bangsawan atau bangunan pemerintah daerah. Nah, sementara pengendalian wabah yang dilakukan di bawah pengawasan DP, mereka berpendapat bahwa kedua jenis desain atap yang kompleks ini, yaitu joglo dan limasan, itu kondusif untuk pembiakan tikus. Jadi joglo dan limasan itu harus diganti seragam dengan atap pelana atau gaya atap kampung yang biasanya digunakan oleh masyarakat biasa. Nah, dalam hal ini program perbaikan yang demikian itu menghilangkan ekspresi struktur sosial yang sudah ada, yang seperti yang diutarakan oleh PON. Ini pendapat PON sendiri. Dia merasa bahwa larangan tersebut akan mengurangi kepekaan orang Jawa, kepekaan tradisional Jawa. Dan menurut dia, tindakan ini adalah seperti revolusi yang dipaksakan. Jadi makna berpendapat bahwa perubahan bentuk atap Jawa ini akan menggeser makna simbolik sebagai penentu dari status sosial dan ekonomi di Jawa. Tapi di sisi lain, petugas kesehatan berpendapat bahwa bagian atas dari atap itu, yaitu atap joglo dan atap limasan ini, seringkali terlalu gelap dan terlalu tinggi untuk mencari sarang tikus saat pemeriksaan rutin. Nah, karena itu si Direktur DP waktu itu di bawah pimpinan dari Pan Gordong itu bilang bahwa konstruksi atap harus sesederhana mungkin. Nah, sayangnya jika ada dampak yang terlihat, keefektifan eksperimen PON itu tidak lepas dari keraguan. Meskipun banyak yang menghargai proposal PON, tapi lebih banyak delegasi, terutama dari pihak DP, yang meragukan keefektifannya dalam memecahkan masalah perbaikan kampung. Pertama, metode yang dikembangkan PON menurut mereka lebih rumit daripada metode tradisional. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak pengetahuan dan waktu. Dan tidak dapat secara otomatis diasumsikan bahwa metode yang dikembangkan oleh PON itu akan diterapkan dengan benar oleh masyarakat lokal. Yang kedua, pertimbangan bahwa sejauh mana solusi PON untuk masalah perbaikan kampung cocok untuk aplikasi skala besar, karena karena eksperimen ini kan sebenarnya ditujukan untuk perbaikan kampung, dan sebagian besar perbaikan kampung itu akan untuk membangun kampung-kampung baru. Oleh karena itu, terlepas dari percobaan yang berhasil yang dilakukan oleh PON, DP itu tetap pada pendiriannya untuk tidak mengizinkan atau meminimalisir penggunaan bambu sebagai bahan bangunan untuk perumahan tersebut. Jadi dari ini, gambaran ini adalah PON itu sudah banyak sekali
mempresentasikan percobaan-percobaannya di berbagai acara. Ini di tahun 1925, terus dia juga menulis di makalahnya di berbagai publikasi. Bahkan dia juga selain dari 2 model yang tadi sudah saya berikan di Batavia itu, ini dia setiap dari konferensi perumahan itu dia ada membangun model rumah dari bambu. Ini untuk tahun 1921 untuk konferensi internasional di Batavia, dan yang ini untuk yang tahun 1925. Yang 1921 ini jauh lebih rumit daripada yang tahun 1925. Jadi sebenarnya ada progres yang dilakukan oleh McLaren, dia semakin menyederhanakan struktur dari bangunan bambu, karena tadi kan DP kan bilang kalau konstruksi yang dia lakukan itu lebih rumit. Nah, makanya McLaren berusaha untuk menyederhanakannya, cuman ternyata DP tetap pada pendiriannya bahwa lebih baik untuk meminimalisir penggunaan bambu. Nah, seperti McLaren, sebenarnya figur di kiri ini, yaitu Thomas Carson ini, teman kuliahnya dia di Delft, sama-sama dari universitas yang sama, itu telah berhubungan dengan tradisi arsitektur Indonesia sejak awal karirnya di Hindia Belanda. Dan seperti McLaren, dia juga percaya bahwa arsitektur yang berakar dari budaya asli dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berkembang. Tapi Carson ini tidak selalu sejalan dengan Pond. Contohnya dalam konferensi perumahan rakyat di tahun 1922 ini, Carson menyampaikan debatnya tentang jenis rumah yang paling cocok untuk skema perbaikan kampung. Pertama, konstruksi terbuka, maksudnya adalah di mana rumah tidak saling berdempetan, itu merupakan pemandangan umum yang ada di kampung pedesaan. Tapi tidak bisa dilakukan di kota karena jarak rumah itu nantinya hanya akan menjadi koridor kumuh dan tidak higienis karena saking padatnya. Kedua, kepadatan kota dengan konstruksi tertutup. Jadi karena konstruksi terbuka sudah tidak mungkin, maka yang memungkinkan adalah konstruksi tertutup. Dan konstruksi tertutup ini membutuhkan bahan bangunan yang permanen. Kenapa? Karena rumah yang berdekatan itu membutuhkan dinding pemisah yang kokoh, baik untuk kekuatan maupun privasi, dan harus lebih tahan api. Nah, di sini pendapat Carson akhirnya berselisih dengan Pond, karena Pond lebih mengutamakan bambu, sedangkan Carson memilih mengutarakan pendapatnya bahwa ternyata sepertinya menurut dia lebih baik untuk menggunakan bahan bangunan yang lebih permanen. Dan Carson mengajukan penggunaan bahan baru, yaitu balok beton yang merupakan hasil eksperimen dia sendiri, yang lebih besar dan tidak berpori daripada batu bata, sehingga lebih cepat dipasang untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Pada akhirnya tampaknya desain McLaren ini tidak diadopsi secara luas. Jadi sementara delegasi Indonesia ini lebih menyukai argumen Pond, Kongres lebih menyukai konstruksi permanen seperti saran Carson untuk penerapannya di kampung perkotaan yang padat, dan mereka berasumsi kalau bentuk dan bahan tradisional ini lebih baik dipertahankan di daerah desa aja yang mempunyai lahan yang lebih luas. Nah, belakangan setelah beberapa proyek percontohan kecil seperti di Candi Baru di Semarang, ini semua hasil percontohan dari desain Carson di beberapa desa di Semarang, ada di Candi Baru, ada yang di Sompok. Anggota Dewan akhirnya mengeluh bahwa proyek tersebut berada di luar jangkauan keuangan penduduk lokal yang mereka targetkan. Akhirnya, Dewan Kota terpaksa mengizinkan penduduk yang lebih kaya untuk menempatinya. Tapi kenyataannya perbaikan kampung yang efektif itu tetap saja berada di luar jangkauan keuangan Dewan Kota. Dan tahun 1927, pemerintah kolonial pusat, yaitu di Batavia, mengambil langkah besar untuk menyetujui membiayai setengah dari total biaya perbaikan berbagai kampung kota di Jawa. Tapi kemudian ada depresi besar di tahun 1930 yang menyebabkan pemerintah harus menghentikan subsidinya, sehingga perencanaan yang tadi itu menjadi sia-sia. Selanjutnya, mereka itu tadinya ingin mengadakan konferensi yang serupa seperti yang di tahun 1922 dan 25. Tadinya ini diadakan juga di Batavia tahun 1941, tapi sayangnya pecah perang Pasifik sehingga penyelenggaraan konferensi itu batal.
Kemudian Indonesia jatuh ke tangan Jepang tahun 1942 dan akhirnya tidak ada sesuatu yang terjadi lagi yang berkaitan dengan masalah perbaikan kampung ataupun perumahan di bumi. Nah, kira-kira itu respon yang sudah diberikan oleh Martin Pond. Dan sebagai penutup, saya kasih karikatur ini. Jadi, kira-kira ini yang merepresentasikan dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi, dari abad ke abad, wabah itu membawa suatu ketidakpastian, bahkan sampai hari ini. Pengetahuan ilmiah menjanjikan jawaban, tapi sebenarnya pada saat yang sama juga hidup dari perdebatan. Seperti yang terjadi di konferensi perumahan rakyat di tahun 1922 dan 25 yang sudah kita dengar tadi. Tidak mudah bagi pengambil keputusan politik di zaman kolonial maupun di zaman sekarang untuk menentukan suatu kebijakan bila dibantu dengan ilmu yang masih dipertanyakan. Dari perspektif masa kini, penelitian McLean Pond memang tidak menimbulkan progresi yang membuat kita terpesona. Itu bukan suatu hal yang baru, karena kita hidup di zaman sekarang. Tapi yang penting, McLean Pond dan penelitiannya perlu diapresiasi atas upayanya untuk meningkatkan arsitektur lokal dengan tidak berhenti hanya pada teknik tradisional ataupun material tradisional saja. Tapi dia juga memberikan penguasaan teknik Eropa modern itu juga penting untuk menghasilkan bentuk-bentuk baru. Jadi bentuk yang lokal tapi modern. Kontribusinya ini telah membantu menarik perhatian para tokoh dan pemerintah untuk kosakata lokal yang pada akhirnya menjadi topik yang berulang kali menjadi perdebatan publik di Hindia Belanda setelah respon yang diberikan oleh McLean Pond. Kira-kira itu presentasi yang mau saya bagikan hari ini. That's it. Finish. Kemudian selanjutnya saya berikan lagi kepada Karirich. Terima kasih Katia atas presentasinya. Mungkin kita beralih ke Pak Anto untuk ditanggapi. Silakan Pak Anto. Terima kasih Pak Lil Sarif. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Katia yang sudah mengangkat ini tokoh yang hidup di dua dunia ini, yaitu Henry McLean Pond yang mempunyai hati di Jawa, tetapi dia mempunyai otak yang tercerahkan. Jadi seperti orang-orang pada masa Renaissance. Isu yang menarik yang diangkat adalah tanggung jawab sosial seorang arsitek. Jadi bagaimana seorang arsitek dengan profesinya itu, dengan keterampilan dan pengetahuannya itu dia bermain, dia menyumbangkan sesuatu pada masalah yang dihadapi. Itu mendapatkan momennya ketika McLean Pond bekerja di ini ya, bergelega Dinas ya, Dinas Kesehatan Masyarakat, ya BGD di Batavia. Ketika dia bekerja di sana, meledaklah kasus pes itu. Nah, lalu dia meresponnya dengan pengetahuan dia tentang bambu. Pertanyaan kita sebagai arsitek, bagaimana McLean Pond membangun pengetahuannya tentang bambu itu dan bagaimana dia bisa menyumbangkan secara kontributif pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh BGD tadi. Nah, sebenarnya tulisan-tulisan pemikiran McLean Pond sudah hampir semuanya ada di Indonesia ya, karena dia mempublikasikannya kan tadi disebutkan beberapa jurnal yang memuat tulisan-tulisan McLean Pond, ada di IPT, ada di Engineers, ada Jawa, di Neon, lagi lah. Nah, sumber-sumber itu menarik untuk melacak bagaimana McLean Pond bisa sampai kepada apresiasi yang tinggi terhadap bambu. Kalau kita tarik lagi ke belakang, tulisan-tulisan awal dia di artikelnya Van se Beginselen itu dasar-dasar
dari arsitektur Jawa, kita bisa tahu bagaimana dia berpikir, bagaimana dia membandingkan antara sistem struktur rumah Jawa sehingga pendopo di keraton, kemudian rumah tinggal biasa dan seterusnya, sampai kepada kesimpulannya rumah Jawa pada dasarnya adalah sebuah tenda. Struktur tenda ini dibawa kemana-mana dan nanti puncaknya pada karya terakhir dia di Posarang dari tahun 36 ya. Dan sebelum Posarang sebenarnya eksperimentasi dia itu kan di Trawulan. Jadi ketika dia membuat museum lapangan, lalu di situ ternyata bentuknya asik, lalu bentuk itu dipindah ke Posarang untuk dijadiin gereja di Kediri itu. Dan saya kembali kepada bagaimana ketertarikan dia kepada bambu. Nah, setelah McLaren membanding-bandingkan rumah Jawa, berbagai jenis rumah Jawa, dan akhirnya dia bawa kesimpulan bahwa dasarnya sebenarnya adalah tenda. Dan ini dimungkinkan kalau atapnya itu bukan tile, bukan genting. Bukan genteng. Nah, lebih ringan. Dan strukturnya adalah juga struktur ringan bambu ini. Jadi nanti tahun berapa itu? 23 ya yang dia ketika bambu dilarang dan kemudian masyarakat tidak bisa membangun rumahnya sendiri, ya sangat mahal, pemerintah lalu memberi kredit, jadi pinjaman kepada masyarakat supaya mengganti bahan bangunannya dengan genting dan kayu. Terjadilah deforestasi besar-besaran dan kemudian masyarakat gelisah karena dia jatuh pada hutang, pada kredit tadi. Nah nanti apa itu Haji Misbah ya, Haji Misbah di Sukoharjo di Surakarta melakukan demo anti pelarangan bahan bambu. Ya, pendeknya pelarangan ini menimbulkan momen dramatis dalam sejarah arsitektur karena dengan demikian bentuk atap tikelan itu nama lain untuk joglo ya. Bentuk atap joglo jadi terlarang. Muncullah suatu tipe atap yang baru, yang lebih terbuka, udara dan cahaya bisa masuk, dan atap joglo mulai ditinggalkan. Dan ini dramatik karena rumah atap joglo kan terhormat bagi orang Jawa. Baik, kembali kepada bambu tadi. Seorang arsitek yang merancang itu auditorium tempat berlangsungnya Olimpiade Munich, Frei Otto. Oh iya. Ya. Frei Otto pernah ketemu pada tahun 60-an, ketemu dengan Mecklenburg di Belanda, karena mendengar bahwa Mecklenburg mempunyai tesis penting bahwa pada dasarnya arsitektur di Asia itu, termasuk pagoda-pagoda di Asia, itu semua terbuat dari bambu. Sebelum dia mengalami evolusi dibekukan dengan bahan baru genting. Ini mirip sekali dengan yang terjadi di Jawa. Jadi bentuk-bentuk atap yang melengkung-lengkung dari pagoda itu menurut Mecklenburg itu ada gambarnya kok. Itu di dalam artikel dia ada foto-foto sketsa bagaimana struktur bambu itu memberi kontribusi pada bentuk bangunannya. Dan itu menyejarah. Nah, kemudian tadi mengenai sumber-sumber. Jadi apa-apa yang ditulis oleh Mecklenburg itu mengenai pandemi pes dan bambu. Ada sisi lain yang pernah menulisnya, yang sebenarnya ditulis oleh saudaranya sendiri, Vogels. Vogels itu direktur dari BGD. Itu sebenarnya masih kerabat dengan direktur dari BGD. Dia menulis di Mededelingen Geneeskundige Tijdschrift kalau nggak salah itu. Jadi terbitan periodicals tentang kesehatan. Nah, di situ operasi pemberantasan pes ini dramatis sekali karena
pada pemindahan desa. Jadi desa itu seluruhnya dipindah, dibuatkan rumah-rumah baru, lalu kemudian diasap dengan sulfur, lalu setelah selesai mereka dipindahkan kembali, tapi dengan pengkaplingan yang baru, dengan tidak lagi menurut secara tradisional kan. Kampung itu suatu compound, suatu yang tanpa batas-batas coupling, tapi dikembalikan menjadi baru. Artinya ada suatu perubahan penting di dalam morfologi kampung yang diakibatkan oleh pandemi ini. Dan ini yang melanjutkan wacana ini adalah Karsten. McLaren kan tertariknya pada desain bangunannya dan elemen-elemennya. Ketika di Kongres di Semarang itu tahun 1924, yang fotonya tadi Anda cantumkan. Di sana kan juga McLaren mencantumkan elemen-elemen, misalnya dinding, pintu, jendela, langit-langit, kemudian lantai yang dari bambu dan dikatakan aman. Ini pas kongres mengenai itu toh, Kongres Perumahan Rakyat, Volksverbeterungen, jadi perbaikan rumah rakyat. Jadi konsentrasinya memang pada bangunannya, beda dengan Karsten yang konsentrasinya pada tata kota kampungnya. Nanti Karsten menerbitkan buku yang bagus yang membandingkan antara sebelum dan sesudah perbaikan kampung itu seperti apa. Dan ini ide ini akan diteruskan nanti oleh Pak Amrin dan seterusnya sesudah Indonesia merdeka. Kalau begitu, apa kontribusi penting dari McLaren dalam sejarah arsitektur dan dalam dalam eksperimentasi? Yang pertama bahwa McLaren itu merespon situasi sosial pada zamannya. Saya membaca tulisan-tulisan dia, dan hampir semuanya itu sebenarnya bukan ide dari nol, dari kepala dia, tapi itu sebagai respon terhadap persoalan-persoalan nyata di sekitarnya. Misalnya ide mengenai kesamarataan, ide mengenai pembangunan keterampilan ketukangan masyarakat atau pribumi. Ini kemudian akan dilanjutkan oleh Eckhart di OV, Oudheid Kundige Vereniging di Majapahit itu, yang membuat suatu program pelatihan untuk tukang-tukang. Berikutnya yang dia di seminar di Semarang itu dia membuat suatu pernyataan yang keren, dan itu jadi judul paper dia. Apakah pembangunan arsitektur itu bisa memperbarui masyarakat? Ini kayak kalimat terakhirnya Le Corbusier di bukunya Version Architecture, Towards New Architecture. Jadi karena dia mengatakan architecture or revolution, dan revolution should be avoided kalau nggak salah begitu ya. Ini sama-sama nih dua orang ini punya optimisme tinggi bahwa arsitektur yang mempunyai kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat. Kalau arsitekturnya, kotanya ditata, maka orang-orangnya juga akan beres. Anda tadi menyinggung di depan mengenai bagaimana orang-orang Barat memandang orang pribumi sebagai malas, sebagai apa itu, dan ya memang itu citra pada masanya, dan McLaren pun membantahnya secara profesional dengan mencoba menggunakan tukang-tukang lokal. Tahun 1916 ketika dia merancang ini di Semarang, di Tegal, STS, kereta api, kantor STS itu, dia kan menggunakan tukang lokal. Lalu dia mengutip omongan tukangnya itu dalam bahasa Melayu. Tukangnya itu ngomong, kalau orang Barat bisa kasih gambar, maka kami pun juga bisa bikin. Dan artinya saat itu sebenarnya orang-orang tukang-tukang Jawa itu sudah bisa menyikapi cara komunikasi grafis dari orang-orang Barat untuk membangun arsitektur. Kalau dulunya kan nggak pakai gambar, orang Jawa membuat
membuat arsitektur itu pakai tradisi dengan apa yang sudah pernah dilakukan moyang. Nah, tapi itu disebut-sebut bahwa kalau orang Barat bisa kasih gambar, orang Jawa juga bisa bikin. Ini buat McLaren penting karena dengan demikian sebenarnya orang Jawa mempunyai potensi, mempunyai kemampuan untuk membangun dirinya. Waktu itu kan cocok dengan ide etika etis itu loh, aliran-aliran etis yang ingin politik etis, politik etis itu yang ingin membangun masyarakat pribumi agar mereka maju seperti Barat dengan cara bagaimana mencerdaskan mereka lewat pendidikan. Dan lalu McLaren berpartisipasi dalam wacana itu dengan mengatakan bahwa sebenarnya tukang-tukang Jawa sebenarnya juga bukan hanya Jawa yang disebut, tapi Tionghoa terutama itu sudah jagoan, jadi nggak perlu diimport. Itu nanti kan ada tadi mengutip Snive ya, tulisan Snive dari Direktur BUW. Itu lawan beratnya dalam debat karena McLaren yakin bahwa rakyat dan tukang-tukang lokal itu sebenarnya mampu, nggak perlu harus mendatangkan dari luar. Ini suatu kontribusi penting bagaimana seorang profesional, arsitek profesional itu menyumbang keahliannya untuk perbaikan masyarakat. Nah, cilakanya apakah yang dilakukan oleh McLaren itu mendapatkan tanggapan positif lalu berlangsung sampai kapan? Ini hampir semua pemikiran McLaren itu kan terhenti, nggak dapat tanggapan yang semestinya. Meskipun nanti McLaren mendapatkan paten untuk sistem struktur bentang lebarnya itu dengan kayu lapis itu ya. Tapi pemikiran-pemikiran dia, kemudian eksperimen-eksperimen arsitektural dia itu tidak mendapatkan respon yang memadai. Eksperimen terakhir, puncaknya dan buat saya yang paling indah itu adalah Posarang. Itu pun tahun 66 kan rubuh kena angin. Nggak angin ribut itu. Dan kemudian harus diganti strukturnya. Sekarang sudah diganti dengan pipa baja yang mengawetkan bentuk itu. Tapi padahal minat McLaren bukan pada bentuknya, tetapi kepada sistem strukturnya yang merupakan eksperimen dan hipotesis dia yang mengatakan bahwa atap Jawa itu pada dasarnya adalah tenda. Ini ya mungkin juga diwarnai oleh ini ya kepercayaan dia. Kan dia seorang Protestan dan kemudian jadi Katolik. Dia tuh kalau membaca Alkitab kan pakai yang versi bahasa Latin. Ya, aneh juga itu Alkitabnya orang Katolik, padahal dia orang Protestan. Akhirnya dia jadi Katolik. Dan yang menarik adalah asumsi dia bahwa arsitektur Jawa itu adalah tenda itu cocok dengan paham dia. Tenda itu dalam bahasa Latin kan tabernaculum, tabernakel, tapi tempat yang jadi persemayaman sakramen Maha Kudus. Ini yang kemudian diungkapkan dengan bagus sekali di Posarang. Di Posarang itu antara bentuk arsitekturnya, pengertian tenda, dan kesakralan dari tabernakel itu mendapatkan kepenuhannya. Nah, ini kontribusi lain dari eksperimen seorang arsitek pada dunia sosial dan dunia spiritual. Saya kira apa yang Anda lakukan ini mengangkat kembali bahwa seorang arsitek itu kan bukan segala-galanya. Betapa lemahnya McLaren sebenarnya. Kalau di sini ini misalkan Ben van Leerdam mau nyanjung-nyanjung dia, juga Helen Jessup menyanjung-nyanjung dia, mau menempatkan McLaren sebagai orang jenius yang melampaui
pada zaman. Tapi kalau itu mendudukkan apa yang menjadi usaha dia, eksperimentasi dia, tulisan dia pada setting, ada konteksnya, kita jadi tahu. Ya arsitek nggak kuat-kuat amat ya, nggak hebat-hebat amat apa, meskipun dia sudah berusaha luar biasa. Jadi paparan Anda mencerahkan karena membuat kita jadi terbuka. Menjadi arsitek itu harusnya gimana sih? Apa mau jadi seniman yang unggul, yang Superman, yang apa itu di novelnya Fountainhead itu menjadi orang yang penentu segala-galanya. Kasus McLaren yang Anda ungkapkan ini memperlihatkan enggak, ini kayak tragedi atau gimana lah ini kisah McLaren ini potret yang pantas dibuka tentang posisi profesional seorang arsitek. Kayaknya gitu ya. Selamat ya, Mbak Karina. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto, luar biasa tanggapannya. Oke, mungkin Katia ada respons sebelum kita masuk ke diskusi. Respon apa ya? Saya cuma bisa bilang sangat berterima kasih dengan tanggapan dari Pak Mahatmanto. Beliau yang lebih banyak tahu, lebih banyak sekali tahu tentang McLaren, bahkan juga jurnal-jurnal beliau menjadi inspirasi saya untuk membuat tesis ini. Dan dari jurnal beliau juga saya jadi tahu dokumen-dokumen apa aja yang harus, dokumen-dokumen McLaren apa aja yang harus saya baca, dan ya harus lebih banyak belajar dari Pak Mahatmanto tentunya. Itu aja sih. Anda kan di Groningen jadi lebih dekat. Oke, Pak Anto. Ya, makasih. Terima kasih Pak Anto. Oke, Katia, kita mungkin masuk ke sesi diskusi ya. Ya. Untuk jangka waktu, semoga setengah jam kita bisa selesai. Oke, ada Mbak Widri. Mungkin Katia mungkin bisa baca pertanyaannya. Kalau misalnya saya sih usul kalau misalnya memang ada beberapa yang cukup panjang, kita bisa langsung panggil orangnya ya. Oke. Kalau kamu mau dengar suara orangnya, nanti kita bisa panggil. Oke. Dari Mbak Widri. Oh, yang wabah pes di Indonesia, tikus-tikus bersembunyi di rongga bambu. Bagaimana dengan wabah yang terjadi di Eropa? Tikus-tikus bersembunyi di mana? Wabah lebih karena ketidakhigienisan atau memang seperti sekarang COVID terjadi di seluruh negara? Saya sebenarnya kurang tahu seperti apa yang tepatnya terjadi di Eropa. Yang menjadi inspirasi saya itu tadi hanyalah novel klasik yang dikarang oleh Albert Camus, dan di sana si Albert Camus itu bercerita bahwa wabah pes itu sudah kelihatan bahwa tikus-tikus itu mati karena dan bisa ditemukan dengan mudah karena di Eropa itu bangunannya dari batu. Tapi untuk kasus yang di Indonesia sendiri, kenapa mereka sulit ditemukan? Karena ya tikus-tikus itu bersarang di bambu yang dia nggak kelihatan kasat mata kalau kita nggak membelah bambunya tersebut. Kemudian wabah lebih banyak karena ketidakhigienisan, itu sudah pasti. Dan meskipun saya rasa di Eropa orang-orang menggunakan batu, ya wabah terjadi juga karena ketidakhigienisan, karena belum tentu karena dari batu kemudian mereka tidak bisa di tempat lain. Dan atau memang seperti sekarang COVID-19, saya rasa kalau COVID-19 akan jauh lebih kompleks karena itu karena virus itu dan dari manusia ke manusia. Kalau ini kan dari kutu dan dari tikus. Jadi kalau rumah kita bebas dari tikus, harusnya lebih tidak menjadi masalah. Apalagi kemudian di tahun 1930-an, kalau saya tidak salah, akhirnya vaksin dari pes ini ditemukan oleh OTEM yang dikembangkan di Bandung. Kemudian, ya saya rasa itu jawaban pertanyaannya. Saya pikir ada beberapa proposisi dari Mas Heri gitu ya.
Kalau di Eropa salah satu biang tikus adalah lewat jalur drainase. Saya pikir Mas Heri juga ada beberapa pertanyaan. Saya pikir kita panggil aja Katia Oh iya, untuk iya, membahas boleh. beberapa pertanyaan di bawah. Gimana? Boleh. Nah, Mas Heri, silakan. Mas Heri Setiawan. Ya. Selamat malam, Mas. Halo, bisa didengar ya? Malam-malam. Silakan, Mas. Dibahas pertanyaannya ada beberapa. Oh iya, Ya. ada 2 pertanyaan, Mas. Tadi kan memang kita ketahui McLaren memang istimewa ya. Jadi dia selain arsitek juga dikenal sebagai konstruktor dan juga arkeolog. Makanya ada beberapa karya yang juga saya biasanya jadikan referensi untuk ketika kita merekonstruksi Majapahit di Trowulan segala macamnya itu. Nah, salah satu yang lainnya itu dia juga bisa menggabungkan tradisional, termasuk filosofi di apa namanya berdasarkan filosofi Jawa. Nah, pada umumnya karyanya adalah bersifat tradisional tersebut. Padahal pada waktu itu pasca PES juga ada kampung verbetering ya. Jadi ada polisi dari Hindia Belanda untuk menghancurkan banyak rumah-rumah bambu segala macam. Nah, pertanyaan pertama itu apa yang membuat dia kemudian masih tetap lolos dan di beberapa karyanya kan masih memakai bahan tradisional dan juga di beberapa yang lain itu sudah dihancurkan, bahkan ribuan kampung atau rumah itu di Malang dan juga Jawa Timur itu dihancurkan diganti dengan tembok. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi ada penjelasan bahwa ada perbedaan pendapat antara Michael Pond dengan Thomas Karsten. Nah, itu bisa dijadikan ini ya, apa namanya, bisa dibantu untuk referensinya di mana ya, karena agak sulit memang ketika kita merunut tulisan-tulisan Karsten di Pond, banyak yang sudah tidak bisa diakses untuk yang Karsten. Nah, mungkin bisa dibantu Mbak Katia itu tadi terkait perbedaan pendapatnya itu referensi atau apanya itu. Terus saya juga nambahkan tadi kalau di Eropa memang sumbernya dari drainase Mas. Dia beberapa menelusuri di Perancis dan juga di London itu memang ada beberapa layer bawah tanah itu dulu yang kemudian jadi wabah pes. Terus yang tambahan kedua itu memang McLaren Pond juga berjasa. Jadi PES itu nggak cuma ada negatifnya ya. Jadi dengan adanya wabah PES itu juga akhirnya tahun 1914 itu ditemukan candi tikus di Trowulan itu karena ada. Jadi ada juga blessing in disguise lah selain kerugian yang kita alami. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mas, sorry Mas, elaborasi dong Mas. Candi tikus apa hubungannya sama PES atau apa? Ada eventual atau apa sih Mas? Tolong dielaborasi soal Trowulan dong. Oh iya. Kalau pada waktu itu memang pemerintah memang mengadakan pemberantasan, jadi baik secara langsung tikus, kemudian adanya apa namanya sayembara, siapa yang bisa menangkap tikus itu juga mendapatkan beberapa gulden gitu untuk itu. Terus kemudian pada waktu itu juga sampai orang berlomba-lomba untuk mencari tikus itu. Terus kemudian di salah satu daerah di Jawa Timur, yaitu di Trowulan, ditemukan adanya banyak tikus, kemudian dikejar sampai ada gundukan. Setelah itu di gundukan itu digali, kemudian ternyata ditemukan candi tikus. Itu kemudian dinamakan candi tikus itu, di petiritan bentuknya. Dinamakan tikus karena itu. Jadi selain itu juga PES itu kita tidak cuma negatif aja yang ini, tapi juga ada memang ada sisi lain yang juga ada nilai positif dengan adanya tadi itu penemuan itu. Memang itu juga ada beberapa campur tangan dari Karsten setelah itu ketika ada penemuan itu, baik membangun museum di Trowulan, kemudian juga kemudian bertemu dengan Kromojoyo Bupati Mojokerto pada waktu itu, terus kemudian mengekskavasi beberapa tinggalan dan juga ada tulisannya tentang rekonstruksi tentang Majapahit dibuat oleh McLaren Pond itu. Oke, Mas Heri. Oke, Katia, silakan disambung. Sorry, saya lupa tadi pertanyaan pertama apa. Tapi yang untuk yang kedua, saya ingat dari mana debat Pond itu. Debat Pond dan Karsten itu saya dapat dari artikel Helen Jesup. Jadi artikel Helen Jesup itu kan sering membahas tentang arsitek kolonial, terutama Michael Pond dan Karsten. Dan kebetulan dia ada artikel yang dia tulis untuk seminar di New York. Di situ dia ada lebih banyak membahas tentang si McLaren Pond dan Karsten. Kemudian lebih spesifik lagi di bagian akhirnya itu dia bilang selisih pendapat tersebut di Kongres Perumahan Rakyat tahun 1922 itu. Tapi kalau misalnya Mas Heri mau lebih jauh lagi ngelihat dari sumber aslinya itu,
sebenarnya dokumen dari Kongres Perumahan Rakyat tahun 1922 itu juga kita bisa download dari website colonialarchitecture.com atau bahwa bisa langsung dicek sendiri, tapi ya karena asli masih dalam bahasa Belanda, dan di situ malah lebih kaya lagi ilmunya, datanya, karena sebenarnya yang terjadi debat itu bukan cuma dari Pond dan Karsten juga, tapi ada dari Schumacher dan ada praktisi dari kesehatan, dan banyak orang. Maksudnya debatnya akan jadi lebih seru kalau kita bisa baca dari dokumen aslinya. Kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi, pertama ini Mbak, lolosnya itu loh, kan yang tradisional tadi bambu segala macam kan dia setelah kampung Verbetering kan dihancurkan rumah dan itu berbahan bambu. Nah, apa yang membuat Mecklenburg kemudian bisa tetap merancang bahan yang berdasarkan tradisional, padahal di sisi lain kan dihancurkan itu mungkin. Kalau setahu saya, yang dihancurkan oleh pihak Dinas Kesehatan itu adalah kawasan-kawasan yang sudah diketahui terdampak pes. Jadi untuk kawasan yang memang tetap bersih, terutama yang di daerah masih di pedesaan itu, kalau tidak berdampak ya akan aman-aman saja. Apalagi kalau yang untuk proyek-proyek PON sendiri, karena dia percobaan paling besar kan di tahun 1922 yang dia membangun 50 rumah untuk perusahaan tram di Jawa Timur. Tapi untuk karya-karya lainnya itu lebih ke arah bangunan besar. Jadi sedangkan fokus dari pemerintah itu lebih ke arah perumahan wadah perkampungan. Jadi karya PON masih tetap bisa aman. Gitu. Oke. Ya mungkin hanya kondisinya yang mungkin bisa dipaparkan oleh Katia ya, menurut dari arsip yang ada ya. Tapi mungkin Katia, Mas Heri ada tanggapan lagi, Mas Heri? Mungkin itu aja. Soalnya kan apakah ada yang tadi soalnya sudah membahas tentang kekuatan politik atau apa segala macam. Apakah itu kalau misal berarti ya bisa jadi karena betul disampaikan tadi, apakah berdasarkan lokasi atau juga memang peruntukan, karena yang berbahan yang lain bambu itu kalau terkait tradisional tapi masyarakat kebanyakan itu sudah tidak bisa ini lagi gitu, jadi dipaksa untuk kampung Verbetering itu ya itu mungkin. Ya, terima kasih. Oke, Mas Heri. Terima kasih, Mas Heri. Oke, kita masuk ke Katia. Kita lanjut ya ke pertanyaannya Mbak Widri mungkin. Kalau mau, tadi ada beberapa kali dia memberi pertanyaan. Kita dengar suaranya ya. Oh, oke. Boleh. Oke. Mbak Widri? Mbak Widri? Ada di sini? Ada, Pak. Oh, sorry, Mas Widri ya. Maaf ya, Mas. Ya. Kita di sini nggak bisa kelihatan nih. Iya, Oke, silakan, Mas. Iya, ini tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Katia berkaitan dengan wabah. Nah, ini yang saya juga tadi yang kedua saya tanyakan, apakah boleh disimpulkan bahwa wabah ini lebih pada desain utilitas yang tidak terencana dan tidak terawat, sehingga menjadi sebuah bom waktu untuk menjadi wabah. Karena kan informasinya tiap 1 abad ya kita mengalami dampak yang cukup besar dari penyakit begini. Bagaimana? Apakah karena memang yang ketiga juga saya sampaikan, apa karena arsitektur ini juga punya peran nyumbang nyumbang wabah atau pandemi begitu ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, silakan Katia. Kalau yang saya dapat itu dari tulisan, ada artikel dari buku, intinya dari tulisan Paul Rosmalen. Beliau berkata bahwa memang sebelum
dari Karsten terutama itu memang tidak di Indonesia, di Hindia Belanda itu tidak dikenal adanya tata kota. Jadi wabah itu terjadi bukan karena utilitas bangunan yang tidak terencana, tapi ya memang tidak ada utilitas bangunan. Dan makanya Tilema kemudian membuat buku yang akhirnya dia mengajak pemerintah untuk merespon bahwa sanitasi di bidang utilitas itu adalah hal yang penting. Makanya dia membuat perbandingan dengan foto-foto kalau kasus di Indonesia seperti ini, sedangkan kasus kita bisa melihat kasusnya standar Eropa itu seperti apa, seperti itu. Jadi setelah dari wabah dan kasus yang terjadi di Hindia Belanda, makanya kemudian karena PON sudah terlempar keluar karena tidak mendapat apresiasi yang cukup, akhirnya Karsten yang kemudian masuk ke dalam Dewan Kota yang merancang tata kota di Hindia Belanda. Oke. Thank you. Oke. Mungkin Katia, saya pengen tanya, kan kamu kan mungkin tadi kan bilang arsipnya kan bahasa Belanda ya. Apa nggak ada kesulitan nggak sih kamu atau kan apa sih learning curve yang kamu alami di Groningen gitu sampai kamu bisa sampai di posisi sekarang gitu? Mungkin bisa cerita ke kawan-kawan di sini ada yang mungkin tertarik buat belajar sejarah gitu. Silakan. Kalau saya sih memang mungkin karena kebetulan tertarik untuk tesis ini mengambil kasusnya di Indonesia, sehingga saya mau nggak mau harus mempelajari atau membaca beberapa dokumen asli berbahasa Belanda. Kalau dari saya sendiri, kebetulan dari universitas itu punya program kita bisa gratis untuk mendapatkan pelajaran bahasa Belanda yang dasar, dua pelajaran dasar. Jadi menurut saya itu berguna banget karena meskipun kita sebenarnya memang sampai sekarang juga saya tentu saja masih gunain Google Translate, tapi kalau seandainya kita benar-benar buta sekali, nggak tahu bahasa Belanda sama sekali, itu benar-benar akan kacau. Tapi karena udah bisa sedikit-sedikit aja, setidaknya bisa lebih terbantu. Dan sejauh yang saya pelajari selama ini, nggak banyak, cukup banyak dokumen dalam bahasa Inggris. Justru dalam bahasa Indonesia tuh ya seperti biasa sangat sedikit lah. Dan tapi ya kalau untuk tesis ini pasti alangkah baiknya kalau kita bisa membaca dari dokumen asli. Apalagi juga kan dari dokumen asli itu justru kita akan menemukan ilustrasi-ilustrasi yang sangat membantu. Gitu. Jadi meskipun ada artikel-artikel dan jurnal dalam bentuk bahasa Inggris, mau nggak mau referensi dasarnya itu tetap dalam bahasa Belanda, dan pastinya bahasa Belanda itu jadi penting. Oke, ini luar biasa sih, kamu sudah memang membutuhkan banyak effort ya untuk bisa menggali arsip ya, Katia. Tidak mudah. Untuk menggali arsip juga kebetulan di Belanda itu mereka udah jauh lebih maju dibanding kita. Dan saya juga dapat masukan dari Pak David Utama untuk mencari dan beberapa teman di arsitekturindonesia.org juga untuk mencari di HMI. Jadi itu di Rotterdam, dan di sana itu pusat arsip yang sangat bagus sekali. Itu kita cukup ngirimin email. Kalau mereka untuk katalognya sendiri online, jadi kita untuk kirim email aja, kita mau ambil katalog yang mana, kemudian ada atur waktu gitu, ada jadwal. Pas kita datang, kita udah di artikel dan dokumen yang kita mau itu udah langsung ada di satu meja, jadi kita boleh seharian di sana dari jam buka, ya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu kita boleh seharian untuk ngeliat, memfoto arsip-arsip dan dokumen-dokumen asli dari apapun yang kita mau cari gitu. Salah satunya saya kemarin misalnya cari PON,
dapat banyak dokumen-dokumen asli, banyak izin-izin paten, gambar-gambar paten yang dia udah gambar, dia udah publikasikan juga, ada CV dari Pak Lempung yang asli juga. Ya banyak yang berharga sih di pusat arsip itu. Luar biasa. Oke, Katia, ada mungkin komentar terakhir mungkin dari Pak Joseph. Saya mungkin mau didengar suaranya. Oh iya. Oke, silakan Pak Joseph. Oke, terima kasih. Malam. Maaf suara saya saja ya. Oh, Oke. iya. Soalnya saya lagi telanjang ini. Dasar ini. Aku. Kok prolognya ngono. Dasar. Udah silakan Pak Yosef. Ya, oke gini ya. Sampai dengan masuknya Jepang, negeri geografi kita itu bernama Hindia Belanda. Ya. Sebutan Hindia Belanda ini resminya tidak menunjuk kepada tanah jajahannya Belanda, tetapi merupakan Belanda yang ada di India. Jadi bumi pertiwi kita ini adalah kerajaan Belanda, tapi tidak berada di Eropa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semua yang ada di sini itu adalah Belanda. Akibatnya begitu, sehingga kalau dikatakan ada tradisional, ada vernakular, itu adalah tradisional dan vernakular Belanda. Itu logika saya begitu. Lain kalau ini adalah jajahan Belanda. Bisa saja kalau ini jajahan Belanda, maka tradisional dan vernakular itu adalah tradisional dan vernakular tanah jajahan, bukan vernakular dan tradisional Belanda. Nah, sekarang masalah pentingnya, Pon sama Karsten sama Schumacher itu berposisi sebagai warga kerajaan Belanda yang ada di Indonesia, dengan ngomong mengenai arsitektur tradisional Belanda yang bentuknya adalah Jawa, atau sebagai orang tanah jajahan yang bicara tradisional, yang memang tradisional punya tanah jajahan. Ceritanya, omongannya mestinya berbeda. Itu. Nah, saya tidak mau memunculkan ini untuk menyangkal apa yang Anda sampaikan, enggak. Saya ingin membuat gambar itu menjadi lebih jernih dan lebih jelas. Karena ini konteks yang bisa mengubah cerita yang begitu besar. Saya yakin Pak Rilris tahu bahwa ini bisa berakibat pada cerita yang sangat berbeda karena konteksnya sangat berbeda. Saya kira demikian, Pak Rilris. Juga. Oke, terima kasih Pak Yosef. Katia, kebayang pertanyaannya? Sedikit. Reposisinya, apakah perwakilannya, ini perwakilan view-nya para arsitek tadi itu, apakah view extension dari memposisikan diri kita sebagai bersama gitu, ataukah kita sebagai sebuah objek jajahan gitu. Nah, itu aja sih, maksudnya apakah ada telisik arsip yang memperlihatkan pandangan-pandangan arsitek ini. Jadi supaya maksudnya itu begini, konteksnya itu apakah nanti positioning-nya itu seperti apa nih, dia dan kita, kamu dan aku, dan seperti itu. Apakah hanya sebagai sebuah objek ataukah kita bersama-sama menjadi sebuah subjek gitu. Seperti itu sih. Mungkin ini lebih ke pandangan keberpihakannya sih. Silakan Katia. Waktu bicara soal kepentingan sosial ya. Maksudnya itu mungkin yang dipertanyakan oleh Pak Joseph, kalau ada arsip yang sudah dibaca Katia, karena mungkin kebetulan kan ada relasi di Belanda gitu. Terima kasih Katia.
saya kan hanya bisa mendapatinya melihat dari konteks, bukan dari arsip. Karena Mark Lenpon dan Schumacher yang saya tahu, mereka berdua itu lahir di Indonesia. Schumacher di Bandung, Pon itu di Batavia, di Jatinegara. Kalau Karsten itu memang orang dari Belanda. Dia lahir di Belanda, kemudian datang karena undangan dari Mark Lenpon. Kalau dari posisi, saya rasa ketiganya itu dari debat yang terjadi itu memang lebih memposisikan dirinya ya mereka sebagai arsitek Belanda, orang Belanda, dan sehingga mereka menjadi subjek dan perbaikan kampung karena serata dari kelas bawah menjadi objek. Jadi mereka merasa, apalagi dengan adanya latar politik etis, mereka orang Belanda, bahkan dari di dalam debat yang saya ada kemukakan dari Snurf itu kan mereka juga berkata bahwa kami orang-orang seperti kami, dan dia memisahkan diri antara ya arsitektural kami dengan arsitektural lokal. Jadi ya meskipun beberapa tokoh berasal dari Indonesia, tapi karena mereka masih memiliki darah dari Eropa, mereka memposisikan diri sebagai subjek dan orang-orang pribumi itu menjadi objek. Oke, sangat jelas Katia. Saya pikir Pak Joseph sudah jelas ya. Yo, oke. Pertanyaannya kan, tapi Katia sangat jujur sekali. Karena ini Pak Rialit. Karena ada kemungkinan kemudian orang keliru gitu loh, menganggap bahwa Mark Lenpon itu luar biasa bagi tradisional. Padahal belum tentu. Kalau dia menempatkan dirinya sebagai orang Belanda yang belajar, mempelajari, kan belum, itu tidak sama dengan orang jajahan yang mempelajari itu yang yes, mengerti Pak Joseph. Saya pikir kita sendiri semua perlu untuk bisa berjarak ya dengan objek yang kita sedang apresiasi. Iya, betul. Saya pikir itu concern Pak Joseph ada benarnya juga. Kita berikan apresiasi itu kan tidak harus buta-buta memuja kan ya, tapi kita kan melihat perjuangannya orang tersebut, tetapi juga melihat kelemahannya kan. Tadi dilihat kan dari worldview-nya Pak Joseph menurut saya cukup jitu ya untuk bisa menanyakan hal tersebut supaya kita sendiri juga mempertanyakan ulang gitu akan banyak hal. Saya pikir gitu. Mungkin netralnya gitu kali ya. Tapi saya pikir bagus sih ya, supaya tidak terperangkap di dalam satu frame tertentu gitu. Oke, Katia, saya pikir saya mungkin panggil Mas Cahyo dulu mungkin buat ini, habis itu saya kasih, mungkin Katia mungkin bisa mau kasih ini, closing dulu untuk penutup gitu, dari sesi ini apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu sudah capai dengan presentasi seperti ini gitu, silakan. Yang pasti saya terima kasih sekali untuk sesi ini, banyak masukan yang berharga, banyak pertanyaan yang bisa membuat saya berpikir juga. Karena ya saya pikir sayang sekali kalau tesis ini saya cuma bisa berdiskusikannya dengan dosen pembimbing saya, karena itu makanya saya mencoba meminta Karis agar bisa dibuatkan sesi seperti ini, sebenarnya seperti itu. Dan yang kenapa tema tesis ini yang saya ambil betul karena saya merasa Mark Lenpon itu sepertinya jarang dibahas atau jarang dilihat oleh orang Indonesia. Ya mungkin karena ya itu dia, karena arkeologi itu bukan sesuatu yang banyak dilihat orang Indonesia juga, tapi dan saya rasa juga ketukangan dari Indonesia itu sekarang kan mulai populer lagi. Jadi kenapa ternyata ada satu tokoh yang bagus yang harusnya bisa kita naikkan lagi. Dan apalagi juga ini berhubungan dengan higienitas, dengan sesuatu yang masih populer dengan keadaan kita sekarang. Jadi saya berharap dengan adanya sesi ini kita semua bisa belajar bersama. Oke, Katia. Mas Cahyo, mungkin saya kasih kesimpulan dulu kali ya. Baik-baik mungkinnya. Terima. Mas Cahyo, saya dulu kali ya, baru Mas Cahyo take over ya. Yes, Oke, saya dulu Katia atas pemaparannya. Saya pikir kita sudah mendapatkan beberapa kata kunci gitu ya terkait dengan building mastery gitu ya. Yang menurut saya itu tidak mudah ya untuk bisa berprosesnya di dalam tegangan, bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap bagaimana keadaan sosial sekitar kita.
Jadi dari presentasi Katia sendiri juga ditunjukkan sebuah konsistensi Markelingpon yang luar biasa ya. Saya pikir untuk bisa setidaknya berkontribusi ya. Dia itu orang yang gelisah gitu kan kelihatan. Tapi dalam kegelisahannya itu kan tidak selalu sukses gitu. Nah, menurut saya itu adalah satu hal yang sangat bisa diapresiasi dari segi keteknikan gitu. Saya pikir dari itu juga diungkap beberapa data-data yang sangat menarik, juga metode untuk pengumpulan data gitu ya, sampai susah belajar bahasa yang saya juga sangat keren tadi, bagaimana diskusi Katia dan Pak Mahatmanto gitu ya, yang kayak diskusi dua orang sejarawan gitu, yang satu muda, yang satu antar generasi gitu ya. Saya pikir itu sebagai satu harapan yang sangat membanggakan sih. Ya, saya sangat tertarik kalau misalnya mungkin nanti kita sama Cahyo, mungkin kalau misalnya Katia mau, kita bisa bikin sesuatu gitu, seperti terbitan buku kecil, akan sangat dan lebih sangat rewarding gitu untuk proses kamu, dan saya pikir itu apresiasi yang bisa kita berikan sih. So, ini prestasi yang keren banget, hebat banget, dan lompatannya jauh banget itu karena saya tahu Katia sebelumnya. Saya pikir profisiat ya, saya happy banget gitu atas sesi ini. Saya pikir itu aja kali dari saya, Mas Cahyo. Mungkin saya kasih tongkatnya. Juga terima kasih juga buat Dimas ya, Dimas, ada Kirana dan beberapa orang di belakang layar gitu. Saya pikir dari Pak Joseph dan teman-teman semua, Eka, dan ada Pak Atro, dan ada beberapa teman di atas gitu ya. Saya pikir saya kasih bolanya ke Mas Cahyo, mungkin nanti langsung ke Dimas ya, Mas Cahyo. Oke. Terima kasih Mas Rich, terima kasih. Yes. Ya, terima kasih kepada Katia atas paparannya dan juga para penanya semuanya. Jadi hari ini kita menuntaskan serial yang ke-7 dari Perjalanan Mengenal Indonesia. Bulan depan akan ada paparan dari teman-teman dari Arjau, Arsitektur Hijau, yang merupakan komunitas yang menurut saya cukup lama bergerak di bidang pengarsipan pada arsitektur tradisional dan vernakular gitu ya. Dan kalau bulan depan mereka akan memaparkan tentang arsitektur Mamasa. Nah ini dengan demikian maka sebenarnya ini adalah bentuk kerjasama dengan platform lain juga. Jadi ini salah satu bentuk kerjasama kita dengan berbagai platform untuk menggerakkan literasi arsitektur di Indonesia ya. Nah, jadi sampai jumpa di 1 bulan berikutnya di bulan Oktober dengan paparan dari teman-teman dari komunitas Arjau, dan setiap paparan yang ada di sini kami sangat mendukung untuk menjadi sebuah buku ya. Tentunya itu karena memang tujuan kita adalah literasi, dan literasi itu menggerakkan kawan-kawan muda ya yang memang memiliki minat di bidang literasi, pendokumentasian, pengarsipan, dan penelitian. Jadi kalau memang yang kawan-kawan ikut dari Perjalanan Mengenal Indonesia dari yang pertama sampai yang sekarang, itu semuanya sangat bisa digolongkan sebagai generasi muda yang usianya di bawah saya jauh gitu ya. Jadi ini memang sebuah platform yang kami ciptakan untuk menumbuhkan penulis-penulis baru, peneliti-peneliti baru gitu ya. Dan kita juga mengupayakan ada rekaman yang berupa buku yang bisa dibagikan sebagai bentuk produksi pengetahuan bagi kita semua. Nah, terima kasih ya kepada semuanya untuk malam ini, dan saya kembalikan kepada Dimas. Dimas, silakan. Halo semuanya, terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai selesai, dan saatnya kita foto bersama untuk kenang-kenangan ya. Sekian dari kami, sampai ketemu bulan depan. Ya, terima kasih. Sampai ketemu.